Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama-sama para alim ulama, para kiai, sedanten para alim ulama ingkang saestu kawula hormati, sedanten ingkang rawuh, juga seluruh yang hadir di majelis yang mulia ini, Bapak Ibu-ibu yang saya hormati. Usmani meniadakan kekhilafahan secara resmi tahun 1920. Perdebatan soal politik ini tidak pernah selesai. Romantisme karena kita itu sudah terbiasa hidup dalam sistem politik seperti yang dikenal berabad-abad. Romantisme itu selalu muncul, terutama di awal-awal kekhilafahan itu hilang. Dan sampai sekarang, meski sudah dijalani oleh hampir seluruh umat Islam di dunia ini, sedikit banyak tetap mengadopsi nilai-nilai demokrasi, tetapi bangunan fikihnya itu tidak pernah selesai, selalu diperdebatkan, sehingga muncul-muncul orang-orang yang anti demokrasi, muncul-muncul tiba-tiba kelompok tertentu yang kemudian mengusung tentang khilafah, walaupun ketika ditanya konsep khilafahnya itu akan seperti apa, itu juga pasti akan bingung. Tetapi bahwa fikih ini tidak pernah selesai, tidak pernah ditulis dengan baik oleh ulama-ulama kontemporer yang menjadi kesepakatan, tidak pernah dijadikan buku ajar seperti Fathul Qorib gitu ya, babu as-siyasah, babu demokratiyah, babu al-mar'ah, hal yajuzu antakuna ro'isatal bilad, sehingga setiap saat itu selalu itu diperdebatkan dan kita itu mumet gitu ya, harus seperti apa, walaupun sebetulnya kita ini sudah menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Negara yang paling dianggap tidak demokrasi, Saudi, itu juga tidak bisa begitu saja menghilangkan nilai-nilai demokrasi. Tetap ada hal-hal tertentu di mana dia harus tunduk kepada kehendak orang banyak, dan itu salah satu unsur daripada demokrasi. Kalau saya melihat demokrasi di KBBI itu kok begini ya ininya, pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, pemerintahan rakyat. Artinya kalau rakyat itu semuanya ikut berperan, itu berarti bagian dari demokrasi. Kalau yang seperti ini ya baik-baik saja, saya kira nggak ada masalah ini ya. Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara, ini juga sampai saat ini saya kira tidak bermasalah. Tapi meski secara fikih itu akan menjadi kontroversial karena persamaan hak antara muslim dengan non muslim itu akan terus menjadi perdebatan, karena fikihnya itu masih menggunakan kafir dhimmi, kafir harbi, kafir muahad, kafir musta'man, yang dalam keputusan Munas
di Banjar kemarin, Nahdlatul Ulama dalam munasnya itu menyampaikan bahwa kriteria-kriteria ini tidak lagi sesuai dengan kondisi warga negara di Indonesia, yang kemudian diplesetkan bahwa tidak boleh menyebut kafir kepada non-muslim. Ya, itu sebetulnya tidak ada bagian dalam keputusan itu, ya, karena saya ketua komisinya yang wilayah ini, ya. Enggak ada. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya, saya tidak tahu ini mulai dari mana, tapi kita misalnya boleh bertanya dong, ya, Nabi Muhammad itu membangun sistem pemerintahan apa tidak? Itu pertanyaan-pertanyaan dasar. Kalau kita langsung kepada konklusi, kita bisa merujuk kepada Ibnu Aqil. Ibnu Aqil itu sangat tegas sekali. Beliau mengatakan begini, itu asyasah maka, dan ini sering dikutip, ya, asyasah maka nafi'lan yakunu ma'ahun nasu aqraba ilas sholah. Politik itu soal bagaimana agar masyarakat itu menjadi baik, wa ab'ada anil fasad, jauh dari kerusakan, wa illam yadhahu ar-rasul wala nazala bihi wahyun, meski itu tidak pernah dipraktekkan oleh Rasul dan tidak pernah diwahyukan. Itu kalau kita menggunakan langsung kesimpulan seperti yang disampaikan oleh Ibnu Aqil, itu ya kayak selesai. Oh, berarti pemilihan umum yang nggak apa-apa meski itu tidak ada wahyunya, tidak pernah dipraktekkan oleh Rasul. Praktek 5 tahun kepemimpinan meski tidak pernah ada dalam sejarah juga tidak bermasalah. Kemudian apalagi bahwa pemisahan antara kekuasaan itu juga tidak ada prakteknya dalam wahyu dan tidak pernah dipraktikkan oleh Rasul juga tidak masalah. Kalau memang itu terbukti bermaslahat, kenapa tidak? Itu kalau kita mau langsung lompat, dan lompat ini kan enak gitu didengar, tapi kalau didiskusikan pasti akan banyak bermasalah, gitu ya. Kadang-kadang kita itu kayak gini, Islam dan demokrasi itu kayak orang nikah. Orang nikah itu kalau suami istri itu sudah qabil tuh gini tuh kan, kamu angkah tuka wazawas juga, terus suaminya, calon suami bilang begini, qabil tuh nikah, itu kan berarti sudah menerima ini sebagai istri saya, ini sebagai suami. Itu garis besarnya sudah diterima. Tapi ketika nanti jadi suami istri itu bisa geger, karena pernikahan itu tidak seperti globalnya qabil tuh nikah. Persis ketika kita bicara demokrasi Islam bagaimana, oh itu enggak bertentangan qabil tu nikaha ad-demokratiyah gitu ya. Tapi nanti kalau didetilkan dalam-dalamnya itu banyak yang marah, banyak yang tidak setuju, bikin geger dan seterusnya. Tetapi bahwa kerangka berpikir demokrasi di dunia ini itu sulit dihindarkan, iya. Tetapi kalau kemudian kita masuk ke dalamnya, itu fatwa-fatwa berseliweran dan itu bisa mau macam-macam. Nah, kita bisa misalnya memulai dari sebuah pertanyaan itu tadi, apakah Nabi benar-benar membangun sebuah negara? Nah, pertanyaannya adalah apakah Nabi mengangkat menterinya? Karena negara itu hampir tidak mungkin tidak ada menterinya. Nabi itu ada enggak ya menteri keuangannya? Nabi ada enggak ya menteri pertanian? Kan di Madinah itu banyak apa namanya? Banyak pohon kurma itu kan banyak sekali. Orang bahkan bermasalah kurma malah tanya kepada Rasul, gimana kurma saja? Nabi ya antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Ada enggak ya menteri keuangannya? Ada panglima resmi yang punya bawahan kopral, terus apa ya, polisinya? Apakah Nabi juga pernah mengangkat seorang polisi?
Karena negara itu hampir tidak bisa, kita itu negara kok nggak ada perangkat-perangkatnya, ini itu kan susah. Nah sebetulnya Nabi itu kalau membangun negara itu kayak apa ya? Ini kan hampir kayak blank kita ini. Kita tidak pernah baca buku apa Tarikhu As-Sahabah itu lalu Waziru Ar-Royi, nah, itu ya, Waziru Ad-Su'un Ad-Diniyah, Waziru apa, itu hampir tidak pernah. Kecuali para hadirin nanti bisa membuktikan bahwa memang benar ada dulu itu tentang wizara-wizara itu. Gitu. Dari mana umat Islam kemudian mengenal wizara? Ya nanti setelah dia membuka kemana-mana, kok negara-negara itu ada menteri-menterinya ya. Oke lah kita bikin menteri-menteri gitu. Nabi bahkan, apakah Nabi pernah mencetak uang resmi negara? Apakah Nabi, ini kan madzahiru ad-daulah, ini adalah pernik-pernik. Kalau kita menyebut negara itu tanya mata uangnya apa, tapi mata uangnya ternyata dinarnya masih dinar Persia, dinarnya masih dinar Romawi ya, misalnya pernik-perniknya itu. Nah ketika Kanjeng Nabi kemudian wafat, awwalu khilafin wa akbaru khilafin baina as-sahabah khilafun fi al-imamah. Persoalan paling membikin khilaf di dunia Islam dan berdarah-darah, kata al-imam Sohibu al-Milal wan Nihal Asy-Syahrustani dalam bukunya, awwalu khilafin, bahkan wa akbaru khilafin, darah paling besar mengalir di antara umat Islam, sebabnya adalah al-imamah. Nah kalau memang ini akan berdampak begitu luasnya dan ini bagian dari agama, itu kenapa ya Nabi kok membiarkan begitu saja urusan ini, sehingga ketika Kanjeng Nabi wafat itu pertama kali perbedaan adalah siapa yang menjadi pemimpin, konstitusinya apa untuk memilih seorang pemimpin. Apakah Ansor punya hak untuk menjadi pemimpin, sehingga Abu Bakar ketika mau wafat dalam sejarah itu mengatakan, saya dulu benar-benar berharap saya bertanya kepada Nabi posisi Ansor untuk wilayah kekuasaan itu apa, karena setelah itu Ansor itu banyak ditinggalkan. Gitu. Rumit sekali, makanya kita masuk pada wilayah ini itu masuk wilayah yang agak rumit. Kadang-kadang mending kita tinggalkan aja lah sholat, tahlilan, nyekel tasbih, khusyuk gitu ya. Tapi kalau kita tidak berpikir, kok kayak akan mewariskan sesuatu yang akan menjadi perbedaan nanti di kemudian hari. Tapi kadang kalau pas kita pusing itu ya mending nyekel tasbih terus baca Quran, pura-pura jadi wali gitu kan. Enak sekali itu hidup kayak gitu itu kan. Itu urusannya saya tak bagian tasbih, itu kan enak itu. Tapi kan kita kadang-kadang tidak bisa berpikir seperti itu ya. Itu keuangan, sistem keuangan. Sayyidina Ali itu sampai ketika salah satu hal yang dikritik, tentu yang mengkritik bukan orang dulu ya, tapi dalam perspektif ketika orang berpikir tentang negara, salah satu yang dikritik kepada Sayyidina Ali itu ketika uang kas negara itu banyak, itu Sayyidina Ali itu sumpah pusing, ini mau diapakan uang ini gitu. Mau dibagi kemana, siapa yang berhak, tidak berpikir bahwa negara itu butuh kas yang besar. Kalau nanti terjadi ada apa musibah, kalau tiba-tiba ada tsunami, kalau tiba-tiba ada apa, dan itu kalahnya dengan Muawiyah diantaranya ya karena itu, menurut catatan sejumlah sejarah.
Karena tidak ada pikiran-pikiran ini, itu kemudian orang membuat pertanyaan. Pertanyaannya itu misalnya gampang-gampang itu begini, mana yang lebih baik? Seseorang menguasai, mengambil kekuasaan dengan militer, dengan kekuasaan, dengan orang mengambil kekuasaan melalui pemilihan-pemilihan. Mana yang lebih baik? Karena dalam praktek sejarah kekhilafahan sampai tahun 1924 pemimpin itu tidak dipilih, pemimpin itu dia menguasai dengan paksa atau dia mendapatkan warisan. Pertanyaannya mana yang lebih baik? Dia dipilih, apalagi kalau kemudian kita menggunakan hadis yang sebetulnya tidak digunakan untuk pemerintahan tetapi untuk imam sholat. Hadis itu sangat terkenal, walaupun saya tidak hafal nasnya ya, teksnya, tapi kalau saya carikan teksnya ya ini ya, sebaik-baik imam gimana itu ya, saya kira ini banyak yang ngafal ini. Biasanya kan kita ini kalau kiai-kiai kan biasanya kita menghafalkan apa namanya hadis-hadis itu ya. Mana ya, sebaik-baik imam adalah yang dicintai makmumnya dan dia mencintai makmumnya, walaupun itu hadisnya untuk orang sholat ya. Sejelek-jeleknya imam itu yang imam ngawur terus ora dikongkon, ora penyebeli, terus jadi maju jadi imam glundung-glundung Allahu Akbar monggo makmum kula. Itu ya ini. Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syiraru a'immatikum alladzina tabghadunahum wa yabghadunakum wa tal'anunakum nahum wa yal'anunakum. Itu paling jelek itu. Orang ngerti-ngerti kok ujuk-ujuk jadi pimpinanku iki sapa iki, garong pimpinan, ngekup ya kan, itu kan mangkelno wong gitu. Nah itu kalau yang pro demokrasi itu ya kemudian akan memilih itu sebaik-baik imam itu ya yang dipilih oleh rakyatnya. Nah makanya kalau pertanyaan demokrasi, pertanyaan yang kita tidak perlu bertanya tentang demokrasi atau apa dulu, tapi pertanyaan ini patut kita pertimbangkan. Mana yang lebih baik? Pemimpin yang memaksakan, artinya dia pemimpin asal ngambil atau mendapatkan warisan, ataukah yang dipilih oleh umatnya? Nah, kalau jawabannya yang kedua, demokrasi punya poin, karena pasti di Indonesia itu hampir tidak mungkin lagi ada bupati tiba-tiba ngeroyok, itu nggak ada. Walaupun cara ngeroyoknya itu mungkin lewat khusus itu ya, khusus itu ya. Dan kita cukup ikut berdosa karena ikut khusus juga ya kan. Ini ya, ini ya. Baik. Sekarang pertanyaan kedua, mana yang mendekati kepada keadilan dan rasa kemanusiaan? Menjadi pemimpin seumur hidup sampai mati, umurnya sampai 100 kalau dia panjang, atau kita batasi hanya 5 tahun? Mana kira-kira yang lebih dekat kepada prinsip-prinsip Islam? Nah, kalau jawabannya itu kedua, saya kira juga sama itu. Demokrasi dalam hal ini itu punya pintu masuk. Saya kira semua juga nggak mau dipimpin oleh satu orang sampai mati, sampai umur gak genti-genti itu ya, mesti ora gelem, mesti partai-partai itu terus ngangkel iki ya, perlu diserimpung gitu ya, itu kan prinsip demokrasi itu. Nah kalau jawabannya kedua, demokrasi itu bisa menang dalam hal ini itu, artinya punya pintu. Oke, pertanyaan berikutnya, pemimpin yang menggabungkan kekuasaan tasyri'iyah, tanfidhiyah dan qadha'iyah,
legislatif, yudikatif, eksekutif. Wah, yo menang kabeh. Sing ngakimi yo aku, sing nglaksanakno yo aku, sing gawe undang-undang yo aku. Nah, kalau dalam demokrasi itu ketika orang menyoblos itu sudah pakai syarat. Kamu hanya saya pilih tok sebagai pelaksana. Kamu jangan bikin-bikin. Sumber kekuasaan seorang pemimpin itu langsung turun dari Gusti Allah atau diambil dari rakyat. Ketika Nabi itu menjadi seorang presiden, kalau itu dianggap presiden di Madinah, kapan Nabi Muhammad menjadi presiden? Apakah baiat yang pertama ataukah baiat yang kedua? Baiatul ula atau al-bai'ah ats-tsaniyah? Baiatul ula itu dalam sejarah itu disebut bai'atun nisa. Mohon maaf ini ibu-ibu ini namanya bai'atun nisa, Bu. Di dalam sejarah itu. Kenapa? Isinya itu soal sholat, zakat, tidak nyuri, tidak. Nah, baiat yang kedua itu baiatur rijal. Isinya apa diantaranya? Kanjeng Nabi ketika mau baiat, ada seorang sahabat yang kemudian menjadi orang yang sangat akrab kepada Kanjeng Nabi. Sangat akrab. Bukti akrabnya itu apa? Nabi Muhammad itu pernah ketemu Abu Bakar. Abu Bakar, kamu lapar ya? Iya. Nggih, Kanjeng Nabi lapar. Ketemu Umar, kamu lapar ya? Iya, saya lapar. Saya juga lapar, kata Kanjeng Nabi itu. Lapar. Jadi pernah lapar. Ayo nyari makan. Kan nggak ada warung. Di sana waktu itu kan nggak ada warung, Kiai. Nah, nyari sahabat yang kira-kira pantas mintai makan. Rumahnya siapa itu? Itu saya cari itu. Dan saya ketika namanya ketemu itu saya senang sekali. Namanya itu Abul Tam bin At-Tayhan. Nanti bisa dicek, insya Allah pencarian saya tidak salah itu. Ini saya cari itu, bukan jari-jari, saya cari memang itu laki-laki ini siapa? Karena dalam fikih njaluk itu gak oleh. Nek njaluk kalau konco sing banget akrabe, iku oleh. No. Saya lapar ke rumahnya Pak Kiai Rozikin, Pak lapar Pak, punya nasi apa enggak? Halal 100%. Karena Pak Rozikin lah yang ketika saya dulu di Kairo itu yang suka masakkan saya telur sampai saya wow, telur potong saya itunya telur aja itu ya Pak Rozikin itu. Saking akrabnya itu hukumnya halal. Makanya Nabi ketika ada dua orang lapar ini datang ke Abu Tayhan. Kenapa? Saking akrabnya. Dan Abu Tayhan itu siapa? Itu yang dalam sejarah ketika Nabi baiat yang kedua yang disebut dengan baiatur rijal, ketika semua orang salaman, beliau itu genggam, nggak mau salaman. Ketika mau salaman sampai Kanjeng Nabi memberi syarat, maka baiat kepada bupati nggak ada syaratnya, itu nggak sunnah sama sekali itu, harus pakai sunnah. Abu Tayhan ini yang kemudian orang menjadi akrab, karena saya pikir orang ini kok berani ya, sama Rasul kok berani. Tapi ternyata orang ini tuh yang saya ceritakan tadi itu yang sangat akrab. Nah, ini kata Abu Tayhan begini, ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijali hibalan wa inna qati'uha. Kami ini ada ikatan dengan banyak orang dan kami sudah memutusnya. Maksudnya siapa? Yahudi. Karena mau mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang pemimpin itu berarti akan memutus banyak relasi-relasi lama. Nah, fahal asaita in nahnu fa'alna dzalik thumma adharakallahu an tarji'a ila qaumika wa tad'una. Apakah kalau kamu sudah berkuasa lalu kami bermasalah kira-kira gitu, kamu meninggalkan kami? Fatabas sama Rasulullah. Rasulullah senyum. Bukan, dia penduduk Madinah, salah satu anggota Bai'ah Aqabah As-Tsaniyah yang masjidnya ada di sana. Umrah, alhamdulillah saya sempat pergi ke Masjidul Bai'ah. Ini saya ngomong gini biar kiai pengen haji lagi atau pengen umrah yang belum ke sana, ternyata ada Masjidul Bai'ah itu
Subhanallah, itu luar biasa ini. Nah, kata Rasulullah apa? Ad-dam al-hatma hatma. Ana minkum wa antum minni. Uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum. Baru salaman. Kalau gitu kamu pemimpin. Nah, berarti Rasulullah mendapatkan pemimpin itu dari Gusti Allah atau dari biat yang ini. Kalau ada orang jadi presiden itu mandatnya dari Gusti Allah ataukah dari biatnya rakyat? Nah gitu. Nah selama ini dalam fikih-fikih kita itu bagaimana hukumnya kalau orang tiba-tiba ngekup sah apa sah? Apa sah apa enggak? Sah hukumnya. Yang ahli-ahli fikih yang biasa buka-buka hukumnya apa? Sah. Terus sahnya apa? Darurat. Namanya waliyun doruriyun bisyaukah. Dan itu yang disematkan kepada presiden kita Bapak Soekarno. Seakan-akan Soekarno itu tidak dipilih oleh rakyat dan apa, sehingga julukannya itu waliyul amri ad-daruri bisyaukah. Nah, mana yang lebih mendekati kepemimpinan? Apakah demokrasi ataukah cara-cara yang kup itu tadi? Kita bisa membuka pertanyaan kembali ya. Ya. Yang tadi pertanyaan mana yang lebih, apakah punya kekuasaan tiga-tiganya atau hanya punya kekuasaan satu? Jadi ketika menjadi penguasa itu hanya punya mandat satu tok, tidak punya mandat yang lain. Karena yang mandat yang lain itu akan diberikan kepada yang lainnya. Mana yang kira-kira mendekati kepada prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip asyura? Tentu kita tidak akan menggunakan bahasa demokratiyah misalnya. Mana yang lebih mendekati? Kalau jawabannya adalah yang kedua, berarti secara fikih saya kira harus dibenarkan ini. Hanya memberi mandat satu kekuasaan, tidak langsung tiga kekuasaan. Itu. Pertanyaan berikutnya, memilih ahlul halli wal aqdi. Siapa yang berhak memilih ahlul halli wal aqdi? Mana yang lebih mendekati kepada prinsip keadilan? Ahlul halli wal aqdi itu dipilih oleh rakyat ataukah dipilih oleh pemimpin? Karena ini nanti prakteknya itu yang memimpin, yang memilih adalah pemimpin. Ketika Sayyidina Umar itu mau wafat, itu memilih ahlul halli wal aqdi. Ada Tolha, ada Zubair, ada Utsman, ada Sayyidina Ali, ada 6. Sayyidina Umar kalau ditanya itu kira-kira ya, tapi nggak ada pertanyaannya. Sayyidina Umar, kenapa sih kok milih 6, kok nggak 10? Kenapa sih kok nggak milih ganjil? Kenapa? Anggota DPR di mana berapa itu? Nah, pertanyaannya, siapa yang berhak memilih? Apakah atau mana yang lebih mendekati prinsip keadilan? Dipilih oleh rakyat ataukah dipilih oleh presiden? Saudi sampai saat ini ahlul halli wal aqdinya itu yang milih adalah raja. Jadi kapan-kapan macam-macam bisa ditendang gitu, ding gitu. Karena dia yang milih. Itu kayak anggota DSN di sebuah bank. Itu yang gaji siapa? Ya banknya. Makanya kalau ngeritik teman-teman ya susah. Yang gaji itu banknya. Gitu. Nah, kok tahu? Nah, saya pernah jadi anggotanya. Gitu. Pernah bekerja di. ya, memang begitu, susah memang. Itu. Nah, kalau yang memilih itu presiden, pasti dia afiliasinya banyak kepada
presiden. Tapi kalau dia yang milih rakyat, maka dia bisa memberi balance kepada presiden. Dan yang seperti ini ada di dalam prinsip-prinsip demokrasi. Nah, jadi ada sejumlah pertanyaan itu yang memang itu ya, pertanyaan-pertanyaan ini itu memang mendorong seperti tadi itu akad nikah itu. Walaupun nanti itu dalamnya nanti ada sejumlah persoalan yang kemudian akan rumit. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang membela terhadap demokrasi ya. Oke. Tidak ada ceritanya dalam sejarah seorang hakim, seorang khalifah dipanggil oleh anggota majelis syuro, dipertanyakan tentang cara dia memimpin, keuangannya, itu enggak ada. Kalau ada itu atas kemauan sendiri, bukan karena sistem. Nah, bagaimana hukumnya membuat sistem agar seorang hakim itu juga bisa dimasukkan ke dalam keadilan, agar ketika dia melakukan keuangan dan sebagainya itu bisa dituntut. Boleh enggak membuat sistem yang seperti ini? Nah, kalau jawabannya itu boleh, maka berarti prinsip-prinsip demokrasi itu juga sebetulnya ya masih bikhir, masih bikhir. Nah, ini kita bikin ini ya. Pemimpin-pemimpin itu kalau tidak ada sistem, dibiarkan tanpa sistem, hidupnya itu bisa menjadi pemimpin ila akhiri hayatihi, itu akan menyekeli kepemimpinan itu dengan ini. Pokoknya mudun ke rasa-rasen. Kalau misalnya ada 3 periode kok boleh? Oh ya kan? Nah, ini bisa tanya muslimat ini. Mudun ini wangil. Karena nggak selesai buka wifi itu ya kan? Ila akhiri hayatiha, ya gitu boleh itu misalnya. Memang nikmat itu. Boleh enggak? Dan mana, pertanyaannya bukannya sekedar mana yang lebih mendekati kepada prinsip-prinsip keadilan, prinsip kebersamaan, bahwa negara ini milik bersama, bahwa berkuasa itu enak, aku juga pengen ngerasakno prinsip persamaan ini. Mana yang lebih mendekati kepada prinsip ini? Apakah model Saudi warisan ataukah model pemilihan? Nah, kalau jawabannya itu menurut kami kayaknya yang kedua itu lebih banyak ininya, ya berarti itu nggak usah dinamai demokrasi, sudah pokoknya gitu, itu kayaknya lebih mendekati kepada ini. Pertanyaan berikutnya, ya, pertanyaan saja itu ya kan, bikin pertanyaan biar ini ya, mohon maaf ini ya. Nah, apakah bentuk negara itu bagian dari agama sehingga kalau kita bikin apa-apa itu tujuannya bid'ah? Iku gak ono iku dhisik. Berarti apa? Bid'ah. Am tarokaha lil muslimin walil aqli al insani likay yubdi'a fiha ma yasha ala hasabi al maslahah wal hajah. Ataukah Nabi itu membiarkan biar diurus kono karepe dhewe sesuai dengan kebutuhan dan maslahat? Nah, itu pertanyaan, salah satu pertanyaan kunci. Karena kalau Hizbut Tahrir itu didatang ke sini lalu dia bikin khilafah itu misalnya, itu pertanyaan itu bisa diadu ini. Hal hadza minaddin am tarakaha ar-rasul lil aqli al-bashari walil muslimin likay yubdi'a fiha ma yasha ala hasabi al-masalih wal hajah, gitu kira-kira pertanyaannya itu. Nah, kalau jawabannya itu kedua, wow, itu anteng sekali kita itu.
ngangkat apa yang ngono, banyak sekali karena ini ono ngangkat RT, ono ngangkat apa nanti RT-nya cara khusus untuk RT cara memilihnya tidak menggunakan kalau Pak apa namanya ketua kepala desa itu kalau di kota ditunjuk, tapi kalau di desa itu melalui pemilihan, ya itu bukan agama. Jadi ini yang enggak bid'ah, ini yang bid'ah. Yang bid'ah itu kalau kamu ngomong itu bid'ah, nah itu justru itu yang bid'ah, itu yang ngomong bid'ah itu yang itu yang itu. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang rumit. Nah, kalau kita kembali kepada Saqifatu Bani Sa'idah, kembali kepada Saqifatu Bani Sa'idah yang ada di samping masjidnya Kanjeng Nabi itu katanya itu ya, kalau melewati samping kirinya, samping kiri itu berarti di sebelah mana itu ya, Saqifatu Bani Sa'idah itu sebelah barat ya, itu kalau kita melewati itu dulu disitulah orang pertama kali ada perbedaan tentang al-imamah. Kata orang Ansor, kamu punya pemimpin, kami punya pemimpin. Itu berarti orang Ansor ini kayaknya punya pemikiran bahwa negara itu bisa dipecah menjadi negara Muhajirin dan negara Ansor. Jadi kalau negara itu ada Malaysia, ada Indonesia, itu ya madhabnya orang ini berarti. Itu tidak harus menyatu dalam satu kesatuan. Lalu kata orang Ansor juga sama itu. Saya juga berhak menjadi khalifah. Kita juga mengikuti madhab itu. Berarti orang ini mengatakan khilafah tidak harus dari Quraisy. Gitu. Apalagi kalau kita sampai kepada Sayyidina Umar, kalau saja Salim Maula Abi Hudzaifah itu masih hidup, saya tidak ragu untuk mengangkatnya menjadi seorang khalifah dalam catatan sejarah itu. Dan Salim Maula Abi Hudzaifah itu orang Persia, mantan budak. Berarti mantan budak itu bisa menjadi presiden. Itu wajahnya yang kurang ganteng ternyata bisa menang sama yang ganteng. Kira-kira itu ya. Oh ya, kita mau bikin apa namanya, melihat itu kayak lalu Abu Bakar dipilih karena ada tarik ulur, terutama karena terpecah antara Aus dan Khazraj, dan Khazraj sendiri karena ada dua misanan yang bisa di inilah pokoknya. Akhirnya Abu Bakar yang terpilih. Sekarang pertanyaannya, sejak kapan Abu Bakar diangkat menjadi seorang khalifah? Karena begitu keluar, Sayyidina Ali masih dicalonkan oleh Muawiyah dan masih dicalonkan oleh Abbas. Kalau pertanyaannya itu adalah Abu Bakar resmi menjadi khalifah ketika beliau diresmikan di masjid, berarti semakin menunjukkan semakin banyak yang mengangkat, semakin positif, semakin punya kepercayaan, punya legalitas yang tinggi. Nah, demokrasi itu diantaranya itu juga memilih cara agar dia dipilih perwakilan yang paling banyak atau bahkan dipilih secara langsung, karena akan lebih terasa dia itu sebagai seorang pemimpin. Walaupun nanti secara fikih itu juga bermasalah. Kenapa bermasalah? Ahlul halli wal aqdi, dalam lainnya disebut ahlul ikhtiar, itu syaratnya rumit-rumit. Orang lewong wedok, wong kudu adil. Sing melbu lokalisasi itu sama Pak Kiai angkanya sama satunya itu secara fikih itu jelas bermasalah. Karena itu dalam fikih juga rumit. Orang masuk bilik itu sedang apa itu? Iki jenenge aku iki apa to iki nyobres fikih apa ngene iki? Apa ya iki? Taukil, beat apa syahadah. Oh, itu ulama muasirin itu. Nah, kita berharap yang seperti ini tuh ada pembahasannya bab apa, lalu dibaca kayak baca Fathul Qorib itu loh.
Sehingga itu kalau santri-santri kita itu kalau bakas apa-apa itu enak gitu loh, enggak pusing kepalanya. Itu demokrasi, apa itu? Oh, itu sudah ada di dalam Syarah Fathul Qorib. Wah, gitu loh, senang saya itu kalau ada Fathul Qorib yang syarahnya itu modern. Ini apa? Perempuan boleh apa tidak? Nanti kita musyawarah. Menurut kiai siapa tidak boleh, menurut kiai boleh, warrojih boleh. Nah, gitu kan enak. Jadi menjalankan hidup itu nikmat gitu loh. Banyak perempuan-perempuan itu yang kemudian saya ini sah apa ya enggak ya? Kenapa fatwanya kok masih belum ada yang ya, kalau turosnya sudah ada, itu menjalankan itu nikmat. Tapi kita ini kalau baca buku siasah itu yang jelas no angel, perlu halakoh. Itu kan gimana ini kan? Nah, itu kan, nah, mboknya yang ada yang nyarai yang inilah kiai-kiai ini kita sangat berharap lalu diajarkan di pesantren-pesantren. Itu dalilnya dari mana? Ini ya dari mana? Oh itu, ini ya. Tentu banyak sekali, tapi saya pikir saya sudahi saja karena sudah terlalu lama. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan, saya masih punya pertanyaan agak panjang-panjang dikit tapi ya sudah. Ini ya. Ini. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat karena waktunya semakin kesini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وهادينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وآله وأصحابه وذرياته وأتباعه. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك يا ربنا أن تستعملنا لخدمة هذا الدين ولخدمة هذه الأمة. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، اجعلنا هادين مهتدين، اجعلنا هادين مهتدين. اللهم نوّر صدورنا، اللهم نوّر إيماننا، اللهم نوّر إسلامنا، اللهم نوّر صدورنا. اللهم اجعل فينا نورا نمشي به إلى صراطك المستقيم. اللهم بارك لنا في معاهدنا، اللهم بارك لنا في جمعياتنا، اللهم بارك لنا في مشايخنا، اللهم بارك لنا يا الله في هذه الأمة. ارحم هذه الأمة، اهدها إلى صراطك المستقيم. اللهم ألهمهم رشدهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.